Apa kabar? Jumpa lagi kita dalam video kali ini ya. Lama sekali kita tidak berjumpa dan kali ini kita dipertemukan dalam video kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada tema 3 subtema 3 kali ini PPKN ya, kita akan belajar tentang peran dan mempelajari peran-peran apa saja yang ada di sekolah dan kemudian peran apa yang kalian lakukan dalam kelompok. Nah, pada saat kalian bertugas kelompok itu peran apa saja yang kalian lakukan dan hal apa yang wajib kalian lakukan terhadap teman-teman kalian ya, teman kelompokmu terutama. Dan di akhir nanti kalian juga diwajibkan harus mampu menceritakan secara tulisan ya, dalam bentuk tertulis, bukan dalam bentuk lisan namun dalam bentuk tertulis yang kalian tuangkan dalam tulisan kalian. Ingat, pada saat kalian menuangkan ke dalam bentuk tulisan itu kalian juga harus berpikir sambil diingat-ingat kembali peran-peran apa saja yang sekiranya ada di sekolah dan kalian pahami peran apa saja yang mereka lakukan di dalam peran-peran itu. Baik, langsung saja. Di muatan PKN ini kita akan belajar di peran di sekolah ya. Ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan pustakawan. Pustakawan itu adalah orang yang berperan meminjamkan ya, proses peminjaman dan pengembalian buku ini. Pustakawan ini wajib atau kita pada saat mengambil ya, pengambilan atau meminjam buku itu kalian berada di pustakawan ini ya, oleh petugas pustakawan. Nah, peran pustakawan ini antara lain ya meminjamkan buku ya, kemudian mengkoordinir buku-buku yang akan dikembalikan, mengorganisir kembali ya siapa siswa-siswa yang meminjam buku. Kemudian ada petugas kebersihan, jelas kalian tahu ya, petugas kebersihan yang ada di sekolah tugasnya adalah membersihkan lingkungan area-area sekolah. Ada banyak sekali peran sebenarnya ya, yang dapat kita temui. Ada security ya, petugas keamanan. Kemudian ada, kalau ada kantin itu sebenarnya ada petugas kantin juga, dan lain sebagainya peran-perannya. Bahkan secara tidak langsung kalian juga mempunyai peran ya, peran siswa. Baik, ada berbagai peran yang dapat kita temui ya, antara lain sebagai berikut ini. Selain itu juga ada yang berperan sebagai petugas pustakawan, menjaga sekolah. Nah, penjaga sekolah ini orang yang menjaga ya. Nah, menjaga itu selain security adalah penjaga sekolah, kata ini selain petugas keamanan adalah penjaga sekolah. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi, dengan demikian kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing ya. Nah, semua peran tersebut dijalankan harus dengan baik. Tidak boleh setengah-setengah untuk mengerjakan dan harus dengan tulus. Tugas warga sekolah memiliki peran masing-masing. Nah, setiap peran memiliki tugas masing-masing ini. Sebagai siswa, tugasmu adalah belajar dengan baik, menaati semua peraturan sekolah. Tugas seorang guru juga beda lagi ya, ada yang mengajar dan mendidik siswa. Tugas kepala sekolah lain lagi, memimpin dan mengawasi semua kegiatan di sekolah. Bagaimana dengan peran-peran yang lain di sekolah? Nah, apa saja nih tugas dari masing-masing peran tersebut? Bisa nggak kira-kira kalian mencarinya? Coba ingat-ingat kembali peran-peran apa saja yang ada di sekolah. Nah, ini adalah contoh seorang guru. Ya, ini bukan Pak Lurah ya. Ini guru ya, bukan Pak RT juga. Walaupun memakai batik, ini jangan-jangan kalian memikirkan ini jangan-jangan Pak RT yang lagi datang ke sekolah. Tidak. Bercanda ya. Jadi ini adalah seorang guru ya, figur seorang guru, gambaran seorang guru yang ada di sekolah. Nah, gambaran seorang guru di sekolah adalah perannya mendidik dan mengajar, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Menurutmu apa sih tugas kepala sekolah pada gambar berikut? Kira-kira apa? Tadi sudah disebutkan di awal, yaitu memimpin dan mengawasi semua kegiatan yang di sekolah.
tidak hanya Bapak Ibu guru yang dipimpin, tapi juga anak-anak semua, bahkan security dari petugas kebersihan semuanya yang ada di sekolah. Itu tugas kepala sekolah. Lanjut ya. Oke, baik. Muatan PPKN masih di muatan peran dan kelompok. Nah sekarang peranmu sebagai siswa di sekolah adalah belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan guru atau kepala sekolah. Nah, Pak, kepala sekolah kan bukan guru saya, atau guru di kelas 3B misalkan kan bukan guru saya yang mengajar. Berarti saya tidak harus melaksanakan dong, tidak begitu. Jadi semua guru yang ada di sekolah kita itu adalah guru kalian. Nah, kita wajib saling menghormati dan menghargai ya. Nah, melaksanakan tugas dapat dilakukan secara berkelompok. Kalian bisa lihat di gambar ini ya, sedang melakukan tugas kelompok. Bisa juga perorangan. Nah, saat mengerjakan tugas itu selain tugas kelompok, dapat perorangan. Setiap kelompok itu juga memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Nah, pembagiannya itu harus dengan cara adil ya, tidak boleh dipaksa. Tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang mengerjakan, tapi harus dengan adil perannya. Peran si A, si B, si C itu harus adil. Apa saja tugas-tugas yang dibagi agar berjalan dengan baik. Misalnya, guru memberi tugas kelompok untuk mempersiapkan sebuah pameran karya seni atau ulang tahun sekolah ya. Misal nih, pada tugas tersebut ada siswa yang berperan sebagai ketua kelompok dengan tugas memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok. Ada siswa juga yang berperan mencatat hasil diskusi. Ada juga mungkin peran yang mempresentasikan hasil karya pada saat pameran. Mempresentasikan itu menjelaskan ya. Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil juga. Nah, ingat tuh harus adil. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Jadi kalau dikerjakan sendiri lebih berat, tapi kalau bersama-sama lebih cepat. Lanjut ya. Berikut ini peran warga yang ada di sekolah dan tugasnya. Kepala sekolah satu, yang tadi sudah disebutkan ya, memimpin rapat guru salah satunya ya. Tujuannya adalah membicarakan kelancaran kegiatan belajar di sekolah. Kalau ada hambatan di sekolah, kepala sekolah akan mengadakan sebuah rapat agar siswa-siswanya dan kegiatan di sekolah ini berjalan dengan baik. Lalu petugas tata usaha. Nah, kita ada 2 petugas tata usaha ya di sekolah. Mempunyai tugas yaitu mengurus segala administrasi sekolah. Dari administrasi surat-surat kalian, dari segala bentuk pembayaran kalian, nah itu melalui tata usaha. Kalau ingin membayar misalkan di sekolah berarti apakah ke guru kelas? Tidak, tetapi melalui tata usaha. Harus sesuai dengan peran. Kalau misalkan kita ingin meminjam sebuah sapu atau pel atau meminta tolong untuk membersihkan, kita harus ke petugas kebersihan. Nah, ini adalah gambar contoh petugas perpustakaan atau pustakawan ya yang melayani peminjaman dan pengembalian buku. Petugas kebersihan ya mempunyai tugas membersihkan sekolah. Nah, walaupun ini tanda kutip kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab kita bersama, tapi yang di sini berperan yang berperan aktif ya adalah petugas kebersihan. Lanjut. Setiap peran memiliki tugas masing-masing nih. Misalnya, tugasmu sebagai siswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menaati peraturan dan melaksanakan tugas yang diberikan guru. Sebenarnya ada banyak peran ya di sekolah yang kita bisa sebutkan satu-satu. Ketika mengerjakan tugas kelompok, sebaiknya dilakukan dengan pembagian tugas dan berbagi tugas agar pekerjaan cepat selesai. Nah, kalian pernah kan belajar kelompok? Siapa nih yang pernah mengerjakan tugas kelompok? Hampir semua ya pastinya. Nah, di situ kalian mempunyai pengalaman nanti yang kalian akan ceritakan. Coba sekarang ceritakan pengalamanmu melaksanakan tugas kelompok bersama. Nah, tugasnya apa nih? Ketika kalian mengerjakan tugas itu apa nih yang kalian bisa dapatkan? Nah, kalian belajar apa dari peran belajar kelompok itu? Apa yang kalian
dapat ambil. Nah, hal-hal baik apa yang dapat kalian ambil dari belajar kelompok? Baik, ini saja ya. Mungkin selebihnya kalian bisa membaca ulang atau memutar kembali video ini. Bisa membaca buku di Bu Pena dan Tematik ya, untuk sebagai tambahan referensi kalian, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian PAS ya, penilaian akhir semester yang tidak lama lagi. Jadi kalian harus persiapannya dari sekarang ya. Kumpulkan semua materi-materinya, kemudian semuanya dikumpulkan. Setelah itu pelajari kembali. Itu saja pesan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa berdoa selalu, sehat selalu, dan tetap bersemangat.